sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tolong disiapin ya. Semua siap. Berdoa ulang. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya kita mau absen dulu ya. Yang nggak hadir siapa? Anis, terus Rizky Ramadan, terus Rizky Al. Berarti 3 orang ya. Oke, sebelumnya kita itu mau masuk ke pelajaran kita yang kemarin bakal dilanjut dengan sistem peredaran darah. Nah, di sini ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Ada nggak? Nggak ya. Oke. Sebelum masuk ke pengertiannya, sekarang kita mau mikir-mikir dulu nih, gimana sih sebuah peredaran darah itu bisa berjalan. Pertama-tama, coba semua angkat tangannya. Nah, di sini itu ada yang namanya denyut nadi. Pernah nggak kalian ngitung denyut nadinya masing-masing? Pernah. Oke. Jadi denyut nadi ini itu bekerja karena ada pembuluh darah yang di dalamnya. Oke. Selanjutnya itu di sini kita bakal bahas tentang bagian-bagian utama dari sistem peredaran darah. Terus yang kedua itu adalah menjelaskan peran jantung, menjelaskan apa itu darah dan pembuluh darah. Untuk sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia itu merupakan suatu sistem organ yang mengatur apa saja organ-organ yang berperan dan berfungsi dalam pertukaran oksigen, nutrisi yang akan diangkut dari pembuluh darah kita. Nah, yang pertama itu fungsi dari sistem peredaran darah manusia untuk, coba dibaca semua ya, untuk mengangkut terus bagian utamanya itu ada 3. Yang pertama adalah oke, di sini bagian utama dari sistem peredaran darah itu ada jantung, ada pembuluh darah, sama darah. Yang pertama kita akan bahas mengenai jantung nih. Jantung itu adalah organ yang paling utama dalam proses peredaran darah. Nah, di sini itu fungsinya itu untuk memompa darah kita dan dialirkan ke dalam seluruh tubuh kita. Kemudian di jantung ini itu ada 4 ruang. Yang pertama itu adalah bilik kanan. Bilik kanan ini ada di sebelah kanan jantung dan di atasnya itu ada serambi kanan. Kemudian di sisi kiri, bilik kiri itu ada di sisi kiri jantung. Kemudian serambi kiri itu ada di atas sebelah kiri jantung. Kemudian di jantung ini gimana cara darah itu dapat mengalir? Yang pertama itu caranya itu adalah si darah ini akan mengalir akibat dari organ ini yang bekerja. Yang pertama itu serambi kanannya itu akan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu apakah baik atau buruk? Baik. Enggak, karbon dioksida itu adalah gas yang berbahaya. Oke, di sini kita bakalan lihat bagaimana cara darah itu mengalir melalui jantung. Yang pertama itu si serambi kanan ini akan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Kemudian nanti itu darah ini akan masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju ke paru-parunya. Kemudian tempat ini adalah proses dari penggantian karbon dioksida tadi menjadi oksigen. Jadi kalau kita lihat dia itu dari tubuh bagian atas kemudian masuk akan keluar ke paru-paru. Selanjutnya itu adalah cara darah mengalir melalui jantung. Ini peredaran darah besar. Dari sini itu darah itu akan membawa oksigen
Yang kedua itu adalah darah. Ada Kayak gitu Pak, suka memang nggak pakai baju Pak. darah merupakan ya, darah itu adalah cairan khusus yang ada dalam pembuluh darah kita. Di sini itu ada 4 komponen dari darah. Yang pertama itu adalah sel darah. Yang kedua, sel darah putih ya, platelet dan plasma. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari darah. Oke, selanjutnya itu adalah komponen utama dari darah. Nah, tadi kan itu ada 4 komponen. Yang pertama itu adalah sel darah. Apa sih perbedaan dari keempat komponen tersebut? Yang pertama, sel darah merah itu membawa oksigen, nutrisi dan partikel biasa. Kemudian sel darah putih fungsinya adalah melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Nah, kalau kita itu kena luka, kena gores, jadi bagian sel darah putih ini adalah yang berfungsi untuk melindungi bagian tubuh kita dan melawan infeksi dari benda-benda yang mungkin berkarat atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah platelet. Di sini itu adalah berkumpulnya lokasi cedera dan membantu proses dalam pembekuan darah. Kemudian yang terakhir adalah plasma. Di sini itu adalah cairan kuning pucat tempat komponen lain untuk mengapung di dalamnya. Kalau kita mau cek darah nih, dia kan nanti bakal dibuat ke sebuah tabung. Nah, dalam tabung itu, maka susunannya itu yang pertama itu yang paling atas adalah plasma. Kemudian plasma ini itu merupakan cairan yang berwarna kuning. Di bawahnya itu kemudian ada sel darah putih dan platelet. Ini yang sedikit ini. Kemudian yang terakhir bagian yang paling banyak itu adalah sel darah merah. Untuk yang ketiga, di situ adalah pembuluh darah. Yang pertama, kedua darah, kemudian yang ketiga adalah pembuluh darah. Di sini pembuluh darah itu merupakan saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Di sini itu pembuluh darah itu punya 3 jenis. Yang pertama itu adalah arteri, ada vena, dan juga ada kapiler. Nah, fungsinya ini juga masing-masing itu berbeda tiap pembuluh darah. Di sini bisa kita lihat, kita amati kalau pembuluh darah arteri ini tanpa teks kita bisa lihat kalau dia itu berdinding tebal. Kemudian itu dia ini itu bisa menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Kemudian yang kedua adalah pembuluh kapiler. Di sini dindingnya itu tipis dan memungkinkan zat seperti oksigen, gula untuk dapat melewati dindingnya untuk masuk ataupun keluar dari darah. Kemudian yang terakhir itu adalah pembuluh vena. Di sini itu tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan kedua pembuluh tadi, sehingga dapat mengalirkan dengan tekanan rendah. Kemudian katupnya itu bisa membantu darah mengalir lewat satu arah. Masing-masing dari pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredarannya. Yang pertama itu kalau arteri itu membawa darah dari jantung, kemudian kapiler membantu pertukaran zat di antara. Nah, kemudian yang ketiga membawa darah kembali ke jantung. Di sini kita mau praktek secara langsung gimana cara pembuluh darah itu bekerja di dalam tubuh kita. Di sini ada alat peraga yang mau kita gunakan untuk mengetahui cara peredaran darah di dalam tubuh kita. Keren, bisa bantu? Oke, di sini ada alat peraga yaitu sistem peredaran darah manusia.
melewati apa namanya? Arteri pulmonalis. Oke, kemudian kalau dia dari paru-paru ke seluruh tubuh, maka dia akan masuk melalui apa? Tengok. Ini serambi, ya, kemudian ke kemudian ke ada nggak satu orang yang bisa jelasin gimana proses sistem peredaran darah ini bekerja? Zaira boleh jelasin ulang gimana sistem peredaran darah ini bekerja? Kita mulai dari seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh. Dari paru-paru ke kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke, yang ketiga, Alisa. Oke, tadi itu udah kita bahas mengenai darah, pembuluh darah, sama jantung. Kemudian di sini kita mau lihat sebuah permasalahan dari sebuah video. Kalian bisa cari jawaban setelah menonton video berikut ini. Ini ada sebuah animasi penyakit. Kalian bakal jelasin apa itu penyakitnya, apa gejalanya, apa penyebab dan cara pencegahannya. Coba dilihat ya masing-masing. Oke, di sini kan sudah kita lihat video tadi. Kemudian kita mau isi LKPD kita. Nanti masing-masing kelompok akan menjawab, dan kalau ada yang sudah selesai kita presentasikan di depan. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, boleh dikerjakan langsung. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok yang mau presentasi ke depan dipersilakan. Ayo. Kelompok 1. Oke, Zaira. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kerja kami. 1. Penyakit tadi adalah penyakit stroke. Penyebabnya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Penyakit tadi adalah penyakit stroke. Penyebabnya yaitu begadang, makanan yang mengandung kolesterol berlebih. Pencegahannya makan makanan yang berserat. Oke. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kita mau main games nih. Di sini itu ada yang namanya kita akan memasukkan sebuah kata dari sebuah pertanyaan. Ini adalah games AI. Ulang. 1, 2, 3. Di sini. Oke, di sini kita bakal main games. Nah, games ini itu dari teknologi yang kita gunakan itu AI. Jadi belajar sambil bermain itu bisa lebih menyenangkan dengan teknologi. Di sini itu ada gamesnya. Di sini kita bisa mulai. Kemudian dia bakalan dikasih soal. 3 bagian utama dalam sistem peredaran darah adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Oke, darahnya ini bisa kita tarik ke bawah untuk melengkapi bagian yang kosong. Oke, terus kita bakalan kirim jawabannya. Nah, di sini jawabannya itu benar bakal dikasih tanda centang, kalau salah bakal dikasih tanda silang. Jadi di sini itu ada 5 soal yang bakal kita isi. Oke, semuanya boleh keluarin HP-nya. Kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke, kelompok 1 dapat jawaban berapa yang benar? Semua. Kelompok 2? Semua. Kelompok 3? Semua. Oke, hebat-hebat semua ya. Jadi belajar
menggunakan teknologi kalau saat ini. Untuk selanjutnya kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini mengenai sistem peredaran darah cukup sekian. Semoga pembelajaran tadi bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Di sini saya mau akhiri pembelajaran kita. Sebelumnya kita akan tutup dengan doa. Semua siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Iya, beri salam. Assalam. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum coba 1 2 3.